warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Budia selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas A dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 3. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Felicia Christy dengan NPM 032. Yang kedua ada Putri Lamaya dengan NPM 072. Yang ketiga ada Aishwarya Syafa dengan NPM 107. Yang keempat ada Iksan Danu dengan NPM 196. Yang kelima ada Danendra Dava Isa dengan NPM 226. Dan yang terakhir saya Aurelia Salvira dengan NPM 331. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Dalam materi proyek sistem, di sini yang pertama mengenai gambaran manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ini digunakan untuk profesional IT dalam mencakup perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian serta pelaporan pengembangan sistem informasi. Nah, Microsoft Project adalah alat manajemen proyek yang sangat populer yang dapat membantu membuat dan kemudian dia bisa memantau rencana proyek, melaporkan kemajuan, dan menggunakan manajemen risiko untuk membuat seluruh proses lebih mudah bagi semua orang. Nah, selanjutnya tentang bentuk proyek. Jadi, bentuk proyek yang sukses itu harus diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk yang berkualitas untuk memuaskan penggunanya. Nah, di sini terdapat 3 komponen untuk dapat menyelesaikan bentuk proyek yang sukses, yaitu yang pertama cheap atau murah, yang kedua cepat atau fast, yang ketiga bagus atau good. Nah, jadi di sini manajer harus memilih 2 yang lebih baik supaya manajemen proyeknya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya mengenai proyek segitiga. Jadi, dalam proyek segitiga ini terdapat 4 komponen. Yang pertama waktu atau time. Di sini mengacu pada jangka waktu atau deadline yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan proyek. Perubahan dalam waktu dapat memengaruhi biaya dan lingkup proyek. Yang kedua ada biaya atau cost. Di sini merujuk pada anggaran atau biaya yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek. Dan di sini dia juga mempengaruhi waktu dan lingkup proyek. Lalu yang ketiga ada lingkup atau scope. Di sini dia mencakup semua pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proyek. Perubahan dalam lingkup proyek ini dapat memengaruhi waktu dan biaya. Segitiga ini menggambarkan bahwa ketika salah satu elemen diubah, hal ini akan berdampak pada 2 elemen lainnya, serta dapat mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan biaya yang diperlukan untuk melakukannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada apa aja sih yang dilakukan oleh manajer proyek? Jadi manajer proyek itu biasanya melakukan 4 aktivitas atau fungsi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan proyek ini mencakup identifikasi seluruh tugas proyek dan memperkirakan dampaknya. Yang kedua ada penjadwalan proyek. Jadi di sini dia melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk bagan yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas penting yang mungkin menunda proyek. Yang ketiga di sini ada pemantauan proyek. Jadi memerlukan bimbingan, pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Manajer harus memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan untuk mengendalikan proyek. Yang terakhir keempat ada pelaporan proyek. Dia mencakup laporan kemajuan rutin kepada manajemen pengguna dan tim proyek itu sendiri. Nah, next ada menciptakan struktur kerja breakdown. Jadi di sini yang pertama dalam menciptakan struktur kerja breakdown, manajer menciptakan bagan Gantt atau dia menerapkan bagan ini. Jadi bagan ini adalah bagan batang horizontal yang mewakili serangkaian tugas yang diciptakan oleh Henry L. Gantt, seorang insinyur mesin dan konsultan manajemen. Tujuannya adalah untuk merancang bagan yang dapat menunjukkan kemajuan yang direncanakan dan aktual pada suatu proyek. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu PART atau CPM Charts. Jadi PART merupakan teknis bawah ke atas karena menganalisis proyek yang besar. Untuk membuat grafik PART, hal pertama yang dilakukan adalah memperkirakan banyak waktu setiap tugas proyek. Selanjutnya, tentukan urutan logis tugas yang harus dilakukan. Setelah tugas diketahui, durasinya dan urutan pelaksanaannya, hitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, untuk gambar yang tertampil menunjukkan kedua tipe grafik. Layar bagian atas adalah bagian Gantt dengan 6 tugas.
Nah, bagian part yang di bawahnya menunjukkan proyek yang sama menggunakan kotak terpisah untuk setiap tugas, bukan secara horizontal. Nah, selanjutnya meskipun Gantt chart lebih menawarkan tampilan snapshot yang lebih bernilai, PART chart lebih berguna untuk penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian pekerjaan yang terjadi. Kotak PART chart itu sendiri dapat memberikan informasi lebih lanjut seperti durasi tugas, tanggal selesai, dan nama sumber daya. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi tugas dalam struktur rincian kerja. WBS harus jelas mengidentifikasikan tugas dan menyetorkan perkiraan durasi. Tugas atau kegiatan merupakan bagian kerja yang memiliki awal dan akhir dan memerlukan sumber daya seperti orang, waktu, atau uang. Selain tugas, setiap proyek memiliki peristiwa atau pencapaian. Suatu peristiwa atau tonggak sejarah merupakan titik rujukan yang dapat dikenali dan dapat digunakan untuk memantau kemajuan. Nah, untuk gambar yang tertera di dalam PPT menunjukkan tugas dan peristiwa yang mungkin terlibat dalam pembuatan distribusi dan kuesioner. Perhatikan bahwa awal dan akhir setiap tugas ditandai dengan peristiwa yang dapat dikenali. Hampir mustahil untuk mengelola sebuah proyek sebagai satu tugas yang besar. Sebaliknya, proyek tersebut dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil untuk menciptakan WBS. Baik, materi selanjutnya yaitu perkiraan durasi tugas. Durasi tugas bisa berjam-jam, hari, atau minggu tergantung dari proyek. Manajer proyek sering menggunakan rumus berbobot untuk memperkirakan durasi tugas. Nah, seperti yang kita lihat, ada rumus di PPT. Selanjutnya, tabel di dalam PPT menunjukkan kolom telah ditambahkan untuk nomor tugas, deskripsi, durasi, dan tugas pendahulunya yang harus diselesaikan sebelum tugas lain dapat dimulai. Nah, di situ juga ada contoh soal, misalnya manajer proyek mungkin memperkirakan bahwa tugas konversi file dapat selesai dalam waktu 20 hari atau bisa memakan waktu sebanyak 34 hari. Tetapi kemungkinan besar akan membutuhkan 24 hari. Dengan menggunakan rumus, durasi tugas yang diharapkan adalah 25 hari seperti yang ada di PPT. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama adalah ukuran proyek. Sistem informasi memiliki berbagai karakteristik yang mempengaruhi kompleksitas dan biayanya. Selain mempertimbangkan faktor tersebut, manajer proyek harus memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapan proyek. Untuk alasan kedua yaitu sumber daya manusia. Di banyak bidang profesional TI yang terampil sangat dibutuhkan dan perusahaan harus bekerja keras untuk menarik dan mempertahankan talenta yang mereka butuhkan. Seorang manajer proyek harus mengumpulkan dan membimbing tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menangani proyek. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengalaman dengan proyek serupa. Seorang manajer proyek dapat mengembangkan waktu dan perkiraan biaya berdasarkan sumber yang digunakan untuk sistem informasi serupa yang dikembangkan sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir adalah kendala. Di sini kendala itu selama babak penyisian, investigasi mendalam, dan untuk kendala dalam suatu kondisi, batasan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Misalnya, terjadi suatu batasan yang mungkin melibatkan jumlah maksimum untuk satu atau lebih sumber daya seperti waktu, uang, dan manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu menampilkan struktur perincian kerja. Setelah durasi tugas dimasukkan, WBS akan terlihat seperti gambar yang ada di PPT. Kelompok tugas dapat digunakan untuk mengelola proyek kompleks dengan banyak tugas. Nah, durasi tugas telah ditambahkan dan WBS selesai kecuali untuk informasi tugas pendahulunya. Tugas pendahulu akan menentukan pola tugas dan urutan kinerja. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke pola tugas. Jadi, tugas-tugas dalam WBS harus disusun dalam urutan logis yang disebut sebagai pola tugas. Dalam proyek apapun, besar ataupun kecil, semua tugas bergantung satu sama lain dan harus dijalankan secara berurutan. Dan di dalam proyek yang lebih besar lagi, pola ini bisa menjadi sangat kompleks dan seorang analisis harus mempelajari alur logikanya dengan sangat cermat. Di dalam bagian PERT,
tugas proyek ditampilkan sebagai kotak persegi panjang yang disusun dalam urutan yang harus kita laksanakan. Setiap kotak persegi panjang ini disebut sebagai text box. Setiap bagian text box ini berisi informasi penting tentang tugas, termasuk nama tugas, ID tugas, durasi tugas, hari atau tanggal mulai, dan hari atau tanggal selesai. Terdapat 3 jenis pola tugas. Yang pertama, dependent task. Ketika tugas harus diselesaikan satu demi satu. Contohnya, tugas 2 bergantung pada tugas 1, karena tugas 2 tidak dapat dimulai sampai tugas 1 selesai. Yang kedua, ada multiple successor task, yaitu ketika 2 atau lebih tugas dapat dimulai pada waktu yang sama, namun bergantung pada tugas yang sebelumnya. Contohnya, tugas 2 dan 3 yang merupakan tugas penerus dapat dimulai secara bersamaan setelah tugas 1 selesai. Yang ketiga ada multiple predecessor task, yaitu ketika suatu tugas memerlukan 2 atau lebih tugas sebelumnya yang harus diselesaikan sebelum dapat memulai tugas yang baru. Contohnya, tugas 3 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 dan 2 ini selesai. Dan ketika beberapa pola tugas ini digabungkan dan menjadi lebih kompleks, faktanya harus dipelajari dengan sangat hati-hati untuk memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugas yang mendasarinya salah. Baik, yang selanjutnya adalah the critical path atau jalan krisis. Jalur krisis ini adalah serangkaian tugas yang jika ditunda maka dapat menyebabkan tertundanya. Baik, yang selanjutnya adalah calculating the critical path. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah menentukan tanggal dimulai dan tanggal selesainya suatu proyek. Hal tersebut dikarenakan agar dapat menentukan jalur krisis yang akan digunakan pada proyek tersebut. Baik, yang selanjutnya ada project monitoring and control. Pemantauan dan pengendalian proyek adalah proses penting dalam manajemen proyek. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu memastikan bahwa suatu proyek tetap berjalan pada jalurnya, memenuhi tujuannya, serta tetap sesuai dengan anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada monitoring and control teknik. Teknik pemantauan dan pengendalian sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, manufaktur, dan teknologi. Hal tersebut untuk memastikan operasi yang efisien dan efektif. Tidak sedikit manajer yang menerapkan penelusuran terstruktur dalam proyek. Adapun beberapa teknik kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama ada pelaporan dashboard, yang dimana teknik ini dilakukan dengan cara menerapkan dashboard visual yang menampilkan data real time, sehingga memudahkan pemantauan dan pengendalian berbagai aspek operasi. Lalu yang kedua ada data analisis, yang dimana teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis data historis dan real time, untuk mengidentifikasi tren, anomali, dan kesempatan untuk improvisasi perusahaan. Yang ketiga ada manajemen resiko. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi resiko yang berpotensi terjadi dan merancang strategi untuk mencegah resiko tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah maintaining a schedule. Dengan mempertahankan jadwal, sangatlah penting untuk produktivitas suatu perusahaan. Ingatlah bahwa menjaga jadwal adalah keterampilan yang membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Bereksperimenlah dengan berbagai teknik dan temukan rutinitas yang paling cocok dengan perusahaan. Menilai dan menyesuaikan jadwal secara teratur akan membantu perusahaan agar tetap teratur dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, yang terakhir ada task and the critical path, yang dimana task sendiri atau tugas. Dalam manajemen proyek, suatu proyek dipecah menjadi berbagai tugas atau aktivitas. Setiap tugas memiliki tanggal mulai, durasi, dan tanggal akhir tertentu. Lalu yang selanjutnya ada critical path atau jalur kritis. Jalur kritis adalah urutan tugas dalam suatu proyek yang bila digabungkan akan menentukan durasi proyek secara keseluruhan. Ini adalah jalur terpanjang melalui diagram jaringan proyek dan mewakili waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tugas-tugas di jalur kritis tidak memiliki slack atau float, yang berarti penundaan apapun dalam
tugas-tugas ini akan berdampak langsung pada tanggal penyelesaian proyek. Tugas-tugas non-kritis memiliki fleksibilitas dalam tanggal mulai dan selesainya tanpa mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan. Lalu ada pun alasan manajer proyek menggunakan metode jalur kritis. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi tugas mana yang paling penting untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk memastikan tugas-tugas penting diselesaikan sesuai jadwal. Yang ketiga, untuk memantau kemajuan dan kelola potensi penundaan agar tetap pada jalurnya. Dengan berfokus pada tugas-tugas di jalur kritis, manajer proyek dapat mengontrol jadwal proyek dengan lebih baik dan memastikan keberhasilan penyelesaian proyek. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya Iksan akan mempresentasikan mengenai reporting atau pelaporan. Nah, reporting atau pelaporan adalah kegiatan di mana penanggung jawab proyek yang biasanya diampu oleh manajer akan melakukan identifikasi, verifikasi, pengaturan, dan evaluasi dari setiap informasi atau data yang didapatkan berkaitan dengan proyek yang ditangani. Kemudian berbagai informasi tersebut akan disusun dan diringkas menjadi suatu format yang mudah dipahami dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan berkaitan dengan reporting atau pelaporan. Di antaranya, yang pertama, rapat kondisi proyek. Pada tahap ini, penanggung jawab proyek atau yang biasanya dijabat manajer akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait seperti tim pelaksana, stakeholder eksternal, dan user untuk menentukan pembagian tim, mendiskusikan status proyek, membahas permasalahan yang dihadapi, serta mencari peluang untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Yang kedua, laporan kondisi proyek. Pada saat proyek sudah berjalan, penanggung jawab proyek akan melaporkan progres dari proyek yang ditangani secara berkala kepada supervisor atau manajemen puncak dan user. Kemudian berkoordinasi dengan mereka terkait langkah yang sebaiknya diambil sesuai dengan perkembangan proyek. Yang ketiga, yaitu pemecahan masalah, di mana penanggung jawab proyek dan manajemen akan menginformasikan kepada stakeholder terkait mengenai kendala yang mereka hadapi, biaya yang dikeluarkan, dan penjadwalan untuk menangani situasi yang mungkin bisa membahayakan kelangsungan proyek. Pada tahap ini atau pada tahap pemecahan masalah, setiap pihak akan diberikan kesempatan untuk mengutarakan gagasannya guna mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi demi terselesaikannya proyek dengan baik. Slide ini berkaitan dengan risk management atau manajemen risiko. Pada setiap proyek tentu memiliki risikonya masing-masing. Oleh karenanya, diperlukan suatu metode atau alat seperti risk management untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko yang akan dihadapi. Meskipun pada faktanya setiap proyek memiliki resikonya masing-masing, namun sebenarnya ada 3 hal dasar atau prinsip yang harus dilakukan pada setiap proses risk management. Nah, berikut adalah 3 hal dasar atau prinsip dalam proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu membuat rencana kerja manajemen risiko, di mana pada tahap ini kita akan menyusun dan mereview skala dari suatu proyek, mengukur budget, menentukan jadwal, dan menentukan pemangku kepentingan yang terlibat, serta berbagai faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya atau berjalannya proyek. Yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko, di mana kita akan mendata dan mengklasifikasikan segala jenis risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek. Nah, dalam identifikasi risiko ini akan ditemukan berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas risiko tersebut, serta potensi dampak dari risiko tersebut. Selanjutnya yaitu tahap menganalisa risiko.
Selanjutnya pada tahap analisa risiko akan dianalisa dengan dua jenis analisa. Yang pertama, analisa risiko kuantitatif untuk mengukur dampak aktualnya dalam hal bilangan, entah itu uang, skalanya maupun kualitasnya. Yang kedua yaitu analisa risiko kualitatif yang akan mengukur kemungkinan terjadinya risiko tersebut beserta tingkat dampaknya yang dapat dijelaskan dengan deskripsi atau narasi. Berikutnya mengenai project management software, di mana seperti yang kita tahu, seiring perkembangan teknologi, software menjadi alat yang berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya dalam manajemen proyek. Dalam hal ini, software dapat berperan dalam hal perencanaan, penjadwalan, monitoring, hingga ke pelaporan. Software yang populer dalam hal manajemen proyek diantaranya Microsoft Project, Monday, dan juga Gantt, di mana masing-masing software pada dasarnya memiliki fitur yang dapat diandalkan untuk membantu project management. Nah, adapun beberapa fitur yang dimiliki oleh software project management di atas antara lain yang pertama, struktur kerusakan kerja yang berguna untuk menentukan deskripsi tugas, kemudian menentukan alur atau kesinambungan antar tugas. Dalam artian, jika ada tugas yang belum diselesaikan, maka tugas selanjutnya belum dapat dilakukan, serta petunjuk kerja atau prosedur yang mana kemudian masing-masing dari unsur tersebut akan didokumentasikan dengan lengkap dengan memanfaatkan Gantt chart. Selanjutnya Gantt chart yang merupakan alat untuk menginput data yang diperlukan. Kemudian data-data tersebut akan dikalkulasi dan akhirnya hasilnya akan dapat mendeteksi alur kerja serta hubungan antar bagian atau data yang diinput tadi dalam bentuk diagram. Yang ketiga yaitu diagram jaringan yang digunakan untuk melihat rincian dari suatu proyek seperti deskripsi proyek, alur kerja, dan jadwal tugas. Selain itu, diagram jaringan juga memuat informasi yang lebih rinci daripada Gantt chart, karena dengan fitur ini kita dapat mengintegrasikan software seperti Microsoft Project guna memudahkan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang berkepentingan. Yang keempat, ada calendar view yang pada prinsipnya digunakan untuk mengelola atau memonitor kegiatan proyek secara day to day, sehingga operator atau pihak-pihak yang berkepentingan bisa meng-highlight bagian yang dirasa krusial dalam kemajuan suatu proyek. Selanjutnya ada managing of success atau pengelolaan kesuksesan. Manajemen proyek adalah tugas yang menantang. Manajer proyek harus waspada, kompeten secara teknis, dan memiliki banyak akal. Mereka juga harus menjadi komunikator yang baik dengan keterampilan sumber daya manusia yang kuat. Nah, ketika seorang manajer proyek pertama kali menyadari bahwa suatu proyek ini sedang ada masalah, nah cara alternatif yang dapat mereka lakukan itu dengan memangkas persyaratan proyek, menambah sumber daya proyek, menunda tenggat waktu proyek, dan meningkatkan pengendalian dan prosedur manajemen. Nah, dari mengelola kesuksesan itu pasti ada yang namanya business issues atau masalah bisnis. Tujuan utama dari setiap sistem itu adalah memberikan solusi untuk mengatasi masalah atau peluang bisnis. Ketidak memenuhi persyaratan bisnis dalam sistem informasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti persyaratan yang tidak teridentifikasi atau ambigu, ruang lingkup yang kurang jelas, tujuan yang tidak tepat, kesalahan dalam analisis sistem, desain yang buruk, pengujian yang kurang memadai, prosedur pengujian yang tidak memadai, dan ketidaksempurnaan dalam prosedur pengendalian perubahan. Nah, sistem juga dapat gagal karena perubahan dalam budaya, pendanaan, atau tujuan organisasi.
Ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis ini juga dapat mengakibatkan masalah bagi pengguna serta menurunkan motivasi dan produktivitas karyawan. Nah, selanjutnya ada budget issues atau masalah anggaran. Pembengkakan biaya biasanya ini diakibatkan oleh satu atau lebih. Nah, biasanya itu terjadi karena estimasi yang tidak realistis dan terlalu optimis atau didasarkan pada informasi yang kurang lengkap. Ada gagal dalam mengembangkan perkiraan yang akurat yang memperhitungkan semua biaya selama masa proyek. Ada monitoring yang buruk terhadap kemajuan dan lambat dalam merespon tanda-tanda peringatan dini masalah. Ada keterlambatan dalam jadwal karena faktor-faktor yang tidak terduga sebelumnya. Dan yang terakhir ada kendala sumber daya manusia, termasuk pergantian karyawan, kurangnya pelatihan yang memadai, dan masalah motivasi. Dan yang terakhir ada schedule issues atau masalah jadwal. Nah, masalah dalam perencanaan dan pencapaian jadwal proyek bisa menunjukkan kesalahan dalam mengidentifikasi ketergantungan antara tugas-tugas, kebingungan antara usaha dan kemajuan, pengguna metode pemantauan dan pengendalian yang tidak memadai, konflik kepribadian di antara anggota tim, atau pergantian personal proyek. Jika manajer proyek tidak mampu merencanakan, mengorganisir, mengawasi, berkomunikasi, memotivasi, mengevaluasi, memberikan arahan, dan mengendalikan proyek dengan baik, maka proyek tersebut berisiko gagal. Bahkan ketika faktor-faktor di luar kendali manajer proyek turut berperan dalam kegagalan, tanggung jawab manajer proyek adalah mengenali peringatan dini dan mengatasi masalah tersebut secara efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.